Series ini hampir sempurna buat gua, kecuali episode 8-nya. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Walaupun kali ini gue bakal bahas series, dan kali ini gue pengen ngomongin soal series DC Universe, yaitu Peacemaker Season 2. Yang gue suka dari series Peacemaker adalah series ini berhasil membuat gue dari yang awalnya ngerasa kesel dan gak suka sama Peacemaker di film The Suicide Squad berubah menjadi simpati dan bahkan suka sama karakter ini. Karena gue ngerasa series ini berhasil mengeksplorasi kompleksitas karakter Peacemaker ini, bikin kita ngerti apa yang terjadi dan kenapa dia bisa melakukan itu. Berhasil menggambarkan bahwa Peacemaker ini adalah seorang karakter anti-hero yang rusak gara-gara masa lalu yang diterpa oleh kekerasan dari ayahnya, dimana bahkan dia mau gak mau ngebunuh secara gak sengaja kakaknya sendiri. Kita jadi bisa ngerti melalui episode-episode dari series Peacemaker ini bahwasannya Peacemaker ini adalah seseorang yang punya niatan untuk menjadi orang yang benar, tapi ya rusak oleh mindset yang dia kumpulkan selama ini melalui masa kecil dan hidupnya. Kalau di season 1 kita mengenal dia, di season 2 karakter ini berusaha digerakkan, berusaha diberikan arc atau redemption terhadap masalah yang udah dia miliki. Dimana season 2 ini melalui cerita multiversal mengeksplorasi tentang Peacemaker terhadap masalah dia terhadap ayahnya. Yang walaupun di season 1 digambarin udah hilang masalah itu, tapi tentu traumanya nggak hilang. Dan di season 2 ini, cerita multiversal itu berhasil memberikan dilema kepada Peacemaker. Apakah dia akan mencari apa yang hilang selama ini dari hidupnya, atau menjalani apa yang dia dapatkan di kehidupan barunya ini. Dan itulah plot multiverse dari Peacemaker season 2 ini. Selain menjadi setup untuk pembangunan dunia DC Universe yang lebih luas, cerita multiverse ini juga seolah-olah jadi simbolis dan juga filosofi gitu terhadap dua sisi kehidupan yang harus dipilih oleh Chris Smith ini. Apakah dia akan terus terkungkung oleh masa lalunya atau dia bakal move on? Dan selain plot mengenai multiverse, Peacemaker Season 2 ini juga punya plot mengenai interaksi dia dengan Emilia Harcourt dan juga interaksi dengan Rick Flag Senior. Yang jujur menurut gue, kalau untuk konflik dia terhadap Emilia Harcourt, menurut gue itu cukup jomplang. Gue nggak tahu ya, entah gue yang miss atau memang nggak ada, tapi gue ngerasa di season 1 itu belum ada loh plantingan antara Emilia Harcourt dan juga Peacemaker. Sedangkan konflik romansa antara mereka itu terkesan baru kerasa di season 2 ini gitu. Yang menurut gue walaupun itu bisa diatasi oleh gimana cara James Gunn untuk menceritakan itu secara terbalik sedikit demi sedikit melalui sesi flashback di tiap episodenya. Dan kedalaman hubungan antara mereka itu ya bisa dibagi-bagi dengan pas dan diletakkan di episode-episode yang menurut gue pas juga. Dan menurut gue, kenapa konflik ini juga menurut gue bisa bekerja dengan baik, itu karena hubungannya dengan konflik terhadap dia dan juga Rick Flag Senior. Yang menurut gue, konflik Peacemaker terhadap Rick Flag Senior yang terjadi karena dia membunuh anaknya yaitu Rick Flag Junior, itu juga menjadi salah satu hal yang membentuk siapa diri Christopher Smith ini sendiri. Peacemaker. What a joke. Yang mana kalau kita tahu di sepanjang season 1, walaupun nggak banyak digambarkan, dan khususnya di season 2 ini, digambarkan kalau misalnya momen ketika dia membunuh karakter Rick Flag Junior ini adalah salah satu titik balik dia. Salah satu momen yang membuat dia mempertanyakan siapa diri dia itu. Yang tentu hal itu juga ya berkaitan dengan masalah multiversal tadi yang mengeksplorasi masa lalu dan juga keterkungkungan seorang Christopher Smith. Nah menurut gue masalah multiversal ini berhasil diselesaikan dengan baik di episode 7 yang mana seolah-olah menjadi klimaks dan eksposisi yang literal, dimana di sini ada Keith yang adalah kakak dari Peacemaker yang menjadi salah satu trauma terbesarnya sepanjang hidup, dan juga ada 11 Street Kids, rumah baru dia yang membentuk siapa diri dia saat ini. Dan di episode 7 ini jadi untuk pertama kalinya di series Peacemaker ini gue hampir nge-crack out ketika ngelihat akhirnya kita bisa melihat Peacemaker tanpa kopium dan juga coping mechanism dia. Dia yang apa adanya berteriak untuk berusaha tidak kehilangan keduanya. Nah, plot multiverse ini bisa diselesaikan dengan baik menurut gue. Selain punchline mengenai Earth X yang ternyata memiliki dunia dengan banyak Nazi di dalamnya,
cerita multiverse ini juga seolah akhirnya berhasil memberikan konklusi yang pada akhirnya Chris berhasil move on dari masa lalunya, yang dieksposisikan dengan sequence yang menurut gue paling emosional di sepanjang series ini, yaitu sequence penjemputan Chris untuk kembali ke Earth 1 sembari harus melawan Kills, dan juga reveal bahwa ayah dari Christopher Smith, yaitu August Smith di Earth 2 itu genuinely orang baik. And at the end of my life, when I stand in judgment before God, I hope that He knows that I did the best that I could, and I left this world a better place than when I came. Nah, tapi menurut gue sayangnya hanya konflik multiversal ini aja yang menurut gue bisa diselesaikan dengan arc redemption yang menurut gue cukup memuaskan kepada seorang karakter Christopher Smith ini gitu. Sedangkan kalau untuk plot mengenai hubungan dia dengan Emilia Hardcore dan juga hubungan dia dengan Rick Flag Senior itu diselesaikan dengan cara yang terburu-buru dan cukup kurang enak di episode ke-8-nya. Di episode 8 akhirnya kita bisa benar-benar tahu lah apa yang dimaksud dengan kejadian kapal itu yang menjadi latar belakang konflik dia dan juga dilema dia kepada Emilia Hardcore. Yang mana menurut gue cara terselesaikan juga itu nggak berhasil memperlihatkan lapisan emosional yang ada di antara mereka, khususnya dari Emilia Hardcore itu sendiri. Ya sesimpel ya tiba-tiba mereka akhirnya bisa ya saling menerima apa adanya dan tidak ada eksplorasi yang jelas gitu tentang kenapa bisa sesulit itu Emilia Hardcore menerima seorang Christopher Smith, yang tentu dengan skala latar belakangnya dengan Rick Flag Jr. Newsflash, Amelia Harcourt, we already fucked that up. Nah, konflik Rick Flag Junior dan Senior ini sendiri juga turut gak diselesaikan dengan baik di cerita ini gitu. Pada akhirnya cerita Rick Flag Senior ini ya malah berujung dengan pembangunan DC Universe yang lebih luas dengan menanamkan cliffhanger yang cukup besar di film ini gitu. Dan kaitan antara Emilia Hardcore dengan konflik Rick Flag Senior itu juga diselesaikan dengan cara yang agak aneh gitu, dimana mereka Eleven Street Kid tiba-tiba ngebangun semacam biro hukum sendiri gitu, dan ditambah lagi ada beberapa karakter kayak Sasha Bordeaux dan juga Judo Master, dan satu lagi gue siapa itu si tukang rasis itu gitu, tiba-tiba join mereka yang menurut gue ya gue ngerti gitu, di sini dieksposisikan kalau misalnya mereka merasa nggak terima gitu sama pengorbanan rekan-rekannya yang dilakukan Rick Flag Senior gitu. Cuman secara penceritaan pacingnya cukup berantakan di episode 8 ini dan malah jadi kerasa kayak cliffhanger untuk semesta yang lebih luas tanpa penyelesaian cerita yang solid. Dan ya begitulah intinya menurut gua soal series Peacemaker ini, khususnya season 2, sebuah series yang berhasil menggambarkan seorang peacemaker yang bisa membuat kita dari yang tadinya benci jadi suka, dan berhasil memberikan arc karakter yang cukup epic gitu. It's not your world that's wrong or mine, it's me. Walaupun beberapa poin dari konfliknya kurang terselesaikan dengan baik, khususnya mengenai Emilia Hardcore dan juga Rick Flag Senior. Tapi seenggaknya gue bisa bilang melalui series Peacemaker season 2 ini, kita bisa melihat Christopher Smith yang harusnya sih ya bisa move on dari masa lalunya. Gitu. Yaudah, gimana menurut kalian soal series ini? Dan gue minta maaf lagi-lagi kalau misalnya penjelasan gue ini nggak enak banget untuk disimak dan nggak ada poinnya mungkin. Tapi yaudah, sampai jumpa di film berikutnya, dan seperti biasa di channel gue, jangan lupa nonton.